Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak Kepala Desa Tonggala, serta perangkatnya, yang saya hormati rekan dan anggota BPD Desa Tonggala, Ketua RT, ibu-ibu PKK, pemuda, tokoh masyarakat, dan juga semua bapak ibu yang saya hormati adik-adik dari Institut Pertanian Bogor yang saya banggakan. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, di antaranya kita sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim di Balai Desa Tonggala, sekaligus memenuhi undangan dari adik-adik yang KKN dari Institut Pertanian Bogor. Salam dan juga salam tidak lupa kita curahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa hadir untuk memenuhi undangan dari teman-teman kita dari PP, yaitu acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah istirahat ya Pak, sekaligus pemaparan program dan output KKN yang sudah dilaksanakan selama ini di Desa Tonggala, yang sudah dilaksanakan sejak bulan Juni sampai Agustus, kurang lebih 45 hari ya Pak, dengan tema pengembangan masyarakat agromaritim untuk mencapai sosio resilient. Apa itu Pak? Membuat suatu sistem sosial untuk mempertahankan kebutuhan atau edukasi sosialnya ya Mas, kurang lebih seperti itu ya. Dan alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan dengan baik KKN yang dilaksanakan di Desa Tonggala. Perlu diketahui bahwa dengan berakhirnya KKN di Desa Tonggala bukan berarti silaturahmi di antara kita itu putus ya. Nanti kedepannya monggo adik dari KKN yang sudah pernah akan di Desa Tonggala, suatu saat melintas di Desa Tonggala, jangan bosan, jangan males, silakan bisa mampir. Kalau saya bisa mampir ke balai desa, mampir di rumah Pak Kades atau ibu-ibu bapak-bapak yang sudah kenal ya Pak. Dan semoga kedepannya nanti bisa harapan kami, semoga teman-teman dari IPB bisa dimudahkan untuk meraih cita-cita atau keinginan yang selama ini diimpikan, dimudahkan cita-citanya. Dan saya secara pribadi, saya juga mewakili teman-teman dari anggota BPD, kemudian atas nama warga Desa Tonggala, mohon maaf barangkali selama ini dalam bertegur sapa, dalam bergaul, ada sesuatu yang tidak mengenakan, menyinggung perasaan atau bagaimana. Mohon ketulusan dari teman-teman KKN mahasiswa untuk memaafkan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja ya Pak. Kira itu saja, karena mungkin nanti masih ada banyak lagi pemaparan dari teman-teman mahasiswa yang bisa kita ikuti. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anggar atas sambutannya. Kemudian akan ada penyampaian laporan yang akan disampaikan oleh koordinator desa, yaitu Ahmad Fandi. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Tonggara Bapak Rasikin, yang saya hormati Ketua BPD Desa Tonggara Bapak Agar dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak dan Rapil Duduk Banteng, yang saya hormati pula Bapak Kapolsek Duduk Banteng atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua RW Sedesa Tonggara, yang saya hormati Ketua RT Sedesa Tonggara, yang saya hormati Ketua Tim PKK Desa Tonggara dan beserta jajarannya, yang saya hormati pula Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok Peternak Sedesa Tonggara, yang saya hormati Ketua Posyandu dan kader-kader Sedesa Tonggara, yang saya hormati pula kader dari PMT Sedesa Tonggara, yang saya hormati Bidan Desa Tonggara, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Tonggara dan seluruh masyarakat Desa Tonggara yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kembali Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Nama saya Ahmad Rufati, saya dari Tangerang yang kebetulan kuliah di IPB dan melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Tonggara ini. Sebelumnya kita sudah kenalan juga di awal, kita sudah memaparkan juga beberapa program kerja yang akan kita laksanakan dan tidak terasa, benar kata Pak Kades tadi, di mana awalnya mungkin baru aja gitu, tapi sekarang udah pelepasan aja. Dan di sini dan pada malam ini saya selaku koordinator desa di Desa Tonggara mewakili teman-teman KKN IPB University akan melaporkan, akan menjelaskan terkait apa aja yang sudah kita lakukan di Desa Tonggara. Karena bagaimanapun juga apa yang direncanakan pasti harus ada hasilnya, harus ada yang dilaporkan terkait progres apa saja yang mungkin berkelanjutan, yang memberikan banyak sekali manfaat tentunya untuk masyarakat sedesa Tonggara. Baik, izinkan saya memulai Bapak Ibu sekalian, di mana laporan program kerja KKN Desa Tonggara Kecamatan Gunung Banteng ini akan saya paparkan. Mohon disimak dengan teliti dan jika ada pertanyaan dan ada beberapa evaluasi yang mungkin masukan dari kami sangat senang hati, kami sangat bahagia jika Bapak Ibu sekalian bisa memberikan saran, kritik, masukan apapun itu untuk masa depan kami tentunya dalam melaksanakan kehidupan setelah KKN ini. Tak lupa juga Oke, mungkin langsung aja ya Bapak Ibu sekalian, di mana yang pertama ada program Ayo Cegah dan Atasi Stunting melalui pola hidup dan pola makan yang tepat. Dan deskripsinya ini, program ini bertujuan memberikan edukasi mengenai pola hidup dan pola makan yang baik untuk mengatasi stunting. Di mana program ini sudah kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Tepatnya di Posyandu dan kelas balita, dan yang ada atau yang partisipan yang bersedia maksudnya yang ada di program ini sebanyak 18 ibu-ibu, dan yang tentunya ibu yang memiliki anak usia 3-5 tahun. Next, di mana ini output yang kami berikan bahwa sebelum melakukan atau pretest itu informasi yang bisa didapatkan atau informasi yang memang diketahui oleh ibu-ibu terkait stunting hanya berkisar 43,8% bapak-bapak ibu-ibu. Tapi setelah kita melakukan edukasi, kita memberikan penjelasan terkait stunting, pola makan hidup yang baik dan bersih, setelah kita berikan beberapa post test kembali setelah pemaparan materi, ternyata hasilnya 87,5% ibu-ibu, 18 ibu-ibu di Desa Tonggara sudah paham terkait stunting dan juga beberapa pola makan hidup sehat yang harus diterapkan kepada anak-anak mereka. Di mana tentunya di sini pretestnya sebanyak 43,8, 87,6 bisa dilihat aspek-aspek kognitif baik, sedang, dan buruknya. Di mana sebagian besar ibu itu sudah memiliki gizi yang pengetahuan gizi yang sudah baik dengan skornya 80 sampai 100. Ini menurut Komsam 2000 dalam Junior and All 2020. Di mana evaluasi yang tentunya ada dari program ini adalah kegiatan ini dilakukan di ruang terbuka sehingga menjadi kurang kondusif. Dan yang selanjutnya kegiatan dihadiri 18 peserta tetapi hanya 16 yang mengerjakan pretest dan post test. Mungkin itu beberapa evaluasi. Next. Dan ini materi edukasi Bapak Ibu sekalian yang kami bagikan kepada ibu-ibu terkait ayo cegah dan atasi stunting dari 14 ibu-ibu atau bahkan 18 ibu-ibu yang sudah mengikuti program kerja ini. Next.
Baik, yang selanjutnya ini adalah beberapa momen atau beberapa foto dari kegiatan tersebut. Next. Dan yang selanjutnya adalah pembuatan peta tutupan lahan dan fasilitas umum. Next. Di mana outputnya tersedia media informasi tentang penggunaan lahan serta sebaran fasilitas yang tentunya ini sudah kami buat dalam bentuk bingkai ada di belakang sini yang nantinya mungkin bisa kami tampilkan di balai desa ini sebagai informasi terkait wilayah atau cakupan yang ada di Desa Tonggara beserta fasilitas apa saja yang mungkin ada di Desa Tonggara. Di mana waktunya tentatif, sasarannya pengadaan media, 1 tim teknis dan 3 perwakilan pemerintah desa dan literanya tentunya kami berkoordinasi dengan pemerintah desa. Next, dan ini contoh dari peta yang sudah kami buat yang mungkin akan kami serahkan langsung kepada Bapak Kepala Desa Tonggara yang mungkin nantinya akan bisa dipasang dan dilihat oleh masyarakat Desa Tonggara terkait bentuk-bentuk wilayah dari Desa Tonggara. Next, dan ini beberapa capture the moment dari program tersebut. Next. Di mana yang selanjutnya ada Tonggara Mengajar, di mana Tonggara Mengajar ini adalah salah satu program kerja yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu perkembangan mereka. Di mana ini sudah dilakukan, di mana masyarakat dari RW 1, RW 2 sampai RW 3 atau bahkan seluruh RW yang mungkin berminat untuk les bersama kami mengajarkan beberapa mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris dan lain-lainnya. Itu sudah kami lakukan dan targetnya tentunya anak-anak desa dan partisipan atau anak-anak desa yang mengikuti kegiatan les atau Tonggara Mengajar ini sebanyak 30 anak. Dan ini alhamdulillah dari mereka juga cukup antusias, cukup senang dalam menerima beberapa pelajaran dari kami tentunya untuk sebelum masuk sekolah gitu ibu-ibu sekalian. Next. Dan ini outputnya peningkatan kemampuan akademik literasi dan pengembangan karakter dan capaian keberhasilannya 85%, di mana jumlah peserta kemajuan akademik penerima masyarakat. Namun terdapat beberapa evaluasi tentunya Bapak Ibu sekalian di mana harus ada penambahan jadwal, peningkatan fasilitas dan jam belajar yang intensif. Next, di mana ini tentunya beberapa momen atau beberapa foto, beberapa capture di momen yang kami abadikan saat teman-teman atau anak-anak yang ada di Desa Tonggara itu mengikuti les belajar atau Tonggara Mengajar. Next, yang selanjutnya Bapak Ibu ada water bottle for baby units, di mana solusi EVA tinggi protein, kalsium dan zat besi untuk cegah dan atasi stunting, di mana program plasma masak ini setelah kami lakukan dan sudah kami lakukan di PFT di pengembangan di PFT Bumdes sudah kami lakukan dan sudah juga diterapkan oleh beberapa ibu-ibu di Desa Tonggara tentunya. Dan program plasma masak pembuatan botol ikan wader ini sebagai EVA tinggi protein, kalsium dan zat besi, di mana sasaran dan jumlah pesertanya ini yang mengikuti 15 ibu-ibu di Desa Tonggara yang PKK dan juga aktif dalam posyandu dan PKK. Gitu. Jadi nggak hanya ibu-ibu dari PMT, tapi kita juga dapat tambahan peserta juga dari ibu-ibu PKK yang cukup antusias juga ya Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Next, di mana outputnya ibu Desa Tonggara yang mengikuti kelas memasak MPASI ini dapat mengetahui resep dan cara pengolahan produk MPASI, meningkatkan wawasan tentang bahan pangan lokal untuk MPASI, menginspirasi kreativitas dalam menyajikan makanan sehat dan bergizi, serta mengoptimalkan penggunaan pangan lokal. Di mana tentunya dari program ini ada evaluasi yang bisa kami terima. Yang pertama adalah produk MPASI beton ikan wader ini dapat dijadikan frozen food, tetapi kemasan belum tersebar secara merata di outlet store. Jadi saat pembuatan kemarin kita belum bisa menyediakan kemasannya. Berikut ibu-ibu sekalian, ini kemasan yang seharusnya bisa dijadikan frozen food dari beton ikan wader ini dan seharga 16.000 per satu porsinya. Jadi untuk desain produk dan harga perkemasan memang belum tersedia, tapi dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang menengah akan tersedia dari kemasan untuk bisa menunjang frozen food dari produk botol ikan wader ini. Next, selanjutnya adalah materi edukasi yang diberikan ini Bapak Ibu sekalian dalam bentuk leaflet dan sudah disebar juga ke ibu-ibu yang datang untuk bisa mengetahui bahan apa saja dan juga cara pembuatan dari botol ikan wader itu sendiri. Next. Dan ini tentunya beberapa capture the moment dari pembuatan botol ikan wader ini.
gimana cara memasaknya, dan juga gimana cara membungkusnya supaya pangan dari potong ikan wader ini bisa tersedia dalam jumlah yang lama, bisa diawetkan dalam bentuk frozen food yang nantinya bisa memberikan nutrisi yang lebih juga untuk anak-anak yang ada di Desa Tonggara. Next. Oke, selanjutnya ada pengenalan protein nabati, kegiatan pengenalan protein hewani untuk meningkatkan kepekaan terhadap kepentingan konsumsi protein hewani untuk pertumbuhan anak dan remaja. Next, di mana output yang bisa kita dapatkan adalah masyarakat mengetahui jenis produk protein hewani dan pentingnya konsumsi protein hewani untuk menunjang kesehatan mereka. Di mana sudah dilakukan kegiatan ini pada tanggal 12, 25, 26 Juli tahun 2024 dan sasarannya adalah anak dan remaja. Jumlah pesertanya sekitar 184 orang dan kami bermitra dengan SMP Bakti Praja, SDN 1 Tonggara dan tentunya sama ibu-ibu PKK yang sudah mengikuti kegiatan ini dan mempersembahkan posyandu remaja sebagai peserta dari pengenalan protein nabati dan hewani ini. Next, dan ini beberapa momen atau capture the moment dari kegiatan pengenalan protein hewani ini di 3 tempat tadi Bapak Ibu sekalian. Next, selanjutnya adalah sosialisasi pernikahan dini. Lagi-lagi kami juga kolaborasi dengan PKK terkait sosialisasi pernikahan dini, di mana kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan sosialisasi bahaya pernikahan dini bagi remaja Desa Tonggara melalui posyandu remaja untuk menghindari masalah-masalah kesehatan mental dan reproduksi. Next, di mana outputnya remaja mengetahui terkait bahaya pernikahan dini dan beberapa masalah mental dan fisik yang akan ditimbulkan pada pernikahan dini, di mana sudah terrealisasi pada tanggal 12 Juli 2024. Sasarannya tentunya remaja karena kami mengadakannya di posyandu remaja, sasarannya 34 orang dan tentunya kita bermitra atau berkolaborasi dengan PKK Desa Tonggara. Next, dan ini beberapa momen dari kegiatan sosialisasi pernikahan dini. Next, selanjutnya ada budik damber di pekarangan rumah. Budik damber ini adalah budidaya ikan dalam ember, adalah inisiatif pemanfaatan lahan untuk yang sempit untuk membudidayakan ikan secara mandiri menggunakan ember sebagai wadah utama. Di mana sudah dilakukan juga Bapak Ibu sekalian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Sasarannya ibu rumah tangga, jumlah pesertanya sekitar 15 orang dan mitranya ini Pokja 3 PKK. Di mana tentunya program ini juga diharapkan akan terus berkelanjutan dan ibu-ibu yang mendapatkan ilmu untuk pembuatan budik damber ini bisa share ke ibu-ibu lainnya, ke ibu-ibu rumah tangga yang lainnya untuk bisa berpartisipasi dalam pembuatan budik damber ini untuk menunjang kebutuhan protein hewani tentunya dari ikan dan juga tanaman yang ditanam pada budik damber di pekarangan rumah ini. Next, dan ini beberapa tentunya outputnya PPT materi budik damber, satu budik damber sudah ada, budik damber yang digunakan dan hasilnya 87%. Peningkatan pengetahuan satu tentang konsep budik damber, perawatan budik damber, manajemen dan perhitungan pakan. Namun tentunya ada beberapa evaluasi yang dihasilkan atau evaluasi yang dimiliki oleh kami ya. Yang pertama memilih benih yang memiliki kualitas yang baik, dan yang kedua persiapan media tanam harus dilakukan kami tujuh sebelum dilakukannya demonstrasi. Next, dan ini beberapa capture the moment atau foto-foto saat kegiatan mengadakannya budik damber di pekarangan rumah di tempat di rumah Bu Emi. Next, selanjutnya ada klinik tanaman, di mana klinik tanaman ini merupakan program yang dirancang dalam rangka optimalisasi produktivitas pertanian di Desa Tonggara. Next, di mana evaluasi yang didapatkan oleh kami ya, pertama tentunya diperlukan pengadaan fasilitas yang memadai untuk mempermudah kelompok tani dalam perbanyakan agen hayati, diperlukan sosialisasi lebih lanjut pada seluruh petani yang belum sempat hadir. Dan ini adalah maksudnya keperbanyakan agen hayati. Mungkin beberapa peternak sudah mengikuti kegiatan tersebut yang ada di BPP Balai Ilmu Pertanian Kecamatan Gunung Banteng. Sekitar 25 atau 50 orang diundang dari 4 desa. Jadi program ini adalah program kolaborasi dari 4 desa yang ada di Gunung Banteng untuk bisa memberdayakan para petani supaya bisa menerapkan agen hayati ini. Dan tanggal 24 Juli 2024 sasarannya kelompok tani kehadirannya 50% dari target dan juga mitranya BPP. Next, dan ini materi edukasi dari kebanyakan agen hayati di Moriza dan agen pengendali hayati APH. Berikut adalah materi edukasi yang sudah kami sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir untuk bisa dibaca dan dipahami terkait agen hayati ini. Next, dan ini ada beberapa capture the moment atau foto-foto kegiatan yang sudah dilakukan di Balai Ilmu Pertanian Kecamatan Gunung Banteng. Next, selanjutnya pestisida nabati dan PGPR. Evaluasinya KWT maupun PKK
harus rutin melakukan koordinasi dengan BPP dalam aplikasi ilmu mengenai PESNAP dan PGPR yang telah disampaikan. Nah, pesertanya ini 15 atau 25 orang yang diundang. Jadi yang datang hanya sekitar 15 orang dari 15 orang yang diundang maksudnya. Tanggalnya 23 Juli 2024, sasarannya KWT, kehadirannya 100% dari target, nilainya dari penyuluh pertanian. Dia bilang tadi. Dan ini materi edukasi dan sektisi dana bakti pembuatan PGPR yang tentunya sudah disampaikan juga pada saat acara berlangsung. Next, dan ini ada beberapa capture the moment dari kegiatan yang sudah dilakukan dalam pembuatan pestisida alami dan juga PGPR. Next. Oke, selanjutnya ada aksi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi dan praktik secara langsung terkait perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu pelaksanaan mencuci tangan dan menggosok gigi yang tepat. Program kerja ini melibatkan koordinasi dengan pihak sekolah dasar di Desa Tonggara. Next, di mana kegiatan ini sudah dilakukan pada hari Kamis 25 Juli tahun 2024. Muridnya itu dari kelas 1, 2, dan 3, tempatnya di SDN 1 Tonggara, dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 91 anak usia sekolah. Tentunya materi edukasi ini berasal dari PowerPoint dan juga video dalam bentuk video edukasi. Di mana outputnya murid kelas 1, 2, 3 di Desa Tonggara dapat menjelaskan sedikitnya 2 contoh dari praktik PHBS. Yang selanjutnya murid kelas 1, 2, 3 dari SDN 1 Tonggara dapat memahami pentingnya PHBS, cara menyikat gigi serta mencuci tangan yang tepat. Yang selanjutnya adalah bisa mempraktikkan secara mencuci tangan dan menggosok gigi dengan tepat pada sesi praktik PHBS secara langsung yang sudah dilaksanakan di SDN 1 Tonggara. Next. Dan ini beberapa capture dan momen atau beberapa momen yang sudah kami abadikan pada saat pelaksanaan program kerja di SDN 1 Tonggara terkait PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Next. Yang selanjutnya adalah sosialisasi pencegahan narkoba. Ini juga program kolaborasi dengan PKK, di mana kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini tepatnya sudah dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024, tepatnya hari Jumat, dan sasarannya harus tepat remaja SMP. Jumlah pesertanya yang diikuti adalah 64 orang, dan mitranya kita atau tempat dilaksanakannya program ini adalah SMP Bakti Praja. Dan outputnya siswa-siswi itu mengetahui jenis-jenis narkoba yang beredar dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Next. Dan ini adalah beberapa momen yang kami abadikan ketika kami melaksanakan program sosialisasi pencegahan narkoba di SMP 1 Bakti Praja, SMP Bakti Praja. Selanjutnya adalah program Perhati. Ini concernnya di bidang peternakan, Bapak Ibu sekalian, di mana program edukasi dan rehabilitasi ternak terintegrasi. Next, program yang pertama dari program besar Perhati ini adalah sosialisasi penyediaan makan yang baik untuk ternak, di mana kegiatan ini melibatkan beberapa kelompok peternak dan juga beberapa peternak yang ada di Desa Tonggara. Di mana kegiatan ini adalah untuk mengenalkan jenis hijauan yang bisa dimanfaatkan peternak. Gitu. Jadi tidak hanya rumput aja yang bisa dimanfaatkan, tapi jenis-jenis hijauan lainnya yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakan ternak domba, terutama domba dan juga kambing yang ada di Desa Tonggara. Next. Dan outputnya peternakan mengetahui jenis peternak itu mengetahui jenis hijauan yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternaknya serta mengetahui pakan tambahan yang bisa menunjang performa dari ternak itu sendiri. Seperti tanaman indigo vera yang sudah diketahui bahwa indigo vera ini memiliki protein yang sangat tinggi dan bisa dimanfaatkan oleh peternak dalam menunjang kebutuhan dari kambing. Dan beberapa peternak sudah bisa memanfaatkan indigo vera dalam memanfaatkan sebagai sumber protein untuk pakan dari kambing itu sendiri. Di mana tanggal 28 Juni 2024, sasarannya petani dan peternak di Desa Tonggara, jumlah pesertanya sekitar 22 orang, dan mitranya ini sebenarnya kita bermitra dengan dari Dinas Peternakan yang kami hadirkan langsung dan juga BPP untuk bisa berdiskusi terkait kelanjutan dari program dan juga berdiskusi terkait peternakan. Next, di mana ini adalah beberapa momen dari kegiatan tersebut. Next, yang selanjutnya adalah sosialisasi pembuatan silase dan mineral blok, di mana kegiatan sosialisasi dan demonstrasi pakan kawitan silase sebagai alternatif pakan hijauan. Jadi bapak-bapak peternak yang mungkin kualitas hijauannya bisa rendah dan sulit mendapatkan hijauan, itu bisa kita demonstrasikan cara pembuatan silase yang kemudian mungkin bapak-bapak peternak bisa melakukannya di rumah untuk bisa sebagai pakan alternatif jika hijauannya yang tersedia kurang. Dan outputnya peternak mengetahui dan menerapkan pembuatan silase pakan dan melakukan uji coba mineral blok pada ternak yang
selanjutnya akan dilakukan pembuatan massal, di mana yang pertama tanggal dilakukannya adalah 28 Juli 2024. Sasarannya petani dan peternak, jumlah pesertanya 22 orang, dan netranya kami bermitra dengan Dinas Peternakan Kabupaten Tegal, di mana pembuatan mineral blok instalasi ini sudah banyak diterapkan oleh peternak yang ada di Desa Tenggara, dan kami cukup diberikan respon yang sangat baik bahwa pemberian inovasi yang diberikan seperti mineral blok ini bisa memberikan impact yang cukup besar juga pada peternak, yang bisa menambah nafsu makan, bisa mengurangi defisiensi mineral, dan tentunya bisa menambah kesehatan ternak dan imunitas ternak dibanding tanpa penggunaan dari mineral blok ini. Dan diharapkan penggunaan silase dan mineral blok ini bisa dilanjutkan. Kami sebagai mahasiswa yang kebetulan ada di mahasiswa KKN ini cukup singkat, hanya 43 sampai 45 hari saja, yang kemudian harapannya bisa diterapkan oleh kelompok-kelompok peternak dan bisa dilakukan pembuatan massal untuk bisa menunjang kebutuhan mineral kambing. Karena bagaimanapun juga Kabupaten Tegal banyak sate kambingnya, ibu bapak ibu sekalian, yang dimana hampir sebagian besar kambing atau domba yang dipasok ke sate kambing di Kabupaten Tegal itu berasal dari luar Tegal. Yang tentunya ini menjadi keberatan bagi kami untuk bisa penyediaan protein, energi dan lain-lain yang baik untuk ternak, yang diharapkan pasokan daging itu bisa didapatkan dari peternak lokal di Kabupaten Tegal, khususnya di Desa Tenggara itu sendiri. Itu harapan kami sebagai mahasiswa, supaya Desa Tenggara khususnya atau umumnya sedesa Kedung Banteng itu bisa memberikan gebrakan terhadap ternak-ternak yang gemuk, ternak-ternak yang sehat dari penggunaan inovasi seperti silase dan juga mineral blok ini. Next. Dan ini capture the moment dari kegiatan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Next. Selanjutnya ada klinik hewan ternak, di mana kegiatan rutin pengecekan kondisi dan kesehatan ternak di Desa Tenggara untuk menciptakan kesinambungan terhadap performa ternak. Next, ini sudah dilakukan juga tanggal 30 Juli. Sasarannya peternak, jumlah pesertanya 4 orang, dan kita bermitra dengan Dinas Peternakan. Dan sebenarnya kegiatan ini tuh cukup baru, kita berusaha untuk menghubungi Dinas Peternakan untuk bisa bagaimana caranya ngecek peternakan yang ada di Desa Tenggara, atau bahkan nyuntik vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dari ternak-ternak yang ada di Desa Tenggara. Dimana dari program yang awal tadi, dari program sampai program klinik ternak terpadu ini tentunya bisa berkelanjutan, yang mungkin bisa memberikan impact yang cukup baik juga untuk peternak-peternak di Desa Tenggara dalam memproduksi daging yang lebih banyak lagi kambingnya untuk bisa menunjang kebutuhan daging yang ada di Kabupaten Tegal itu sendiri. Next. Dan ini beberapa capture dan momen dari kegiatan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Next. Dan mungkin tadi Bapak Ibu sekalian beberapa program kerja yang sudah kami lakukan, yang sudah kami jalankan, dan kami berharap semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami jalankan, apa yang kami lakukan di Desa Tenggara ini bisa memberikan manfaat yang baik juga, bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, khususnya di bidang-bidang tertentu seperti peternakan, pertanian, gizi, pendidikan, dan lain-lainnya. Itu kami berharap juga apa yang kami terapkan bisa berkelanjutan dilakukan, bisa dengan senang hati dilanjutkan oleh bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian dalam menunjang beberapa inovasi yang mungkin sudah kami paparkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau misal ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya selaku koordinator desa, saya juga selaku mahasiswa KKN mewakili teman-teman mahasiswa yang ada di KKN. Mohon maaf sekali lagi jika ada perbuatan perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan kegiatan kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena dari kami pun kami mengakui masih banyak kekurangannya, dan harapannya ke depannya bisa disempurnakan kembali oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa melanjutkan program kerja yang sudah dilakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.